Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya David Alfredo Padang, NIM 190321100044. Kali ini kita akan membahas analisis fungsi produksi jagung menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dan Stochastic Frontier. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah pendahuluan. Jagung atau Jea mais adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia, selain gandum dan padi. Bagi penduduk Amerika Tengah dan Selatan, bulir jagung adalah pangan pokok, sebagaimana bagi sebagian penduduk Afrika dan beberapa daerah di Indonesia. Tidak lain di daerah Madura, budidaya jagung Madura masih dilaksanakan secara sederhana atau tradisional yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Petani masih sangat sulit diajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan bercocok tanam yang dapat meningkatkan produksinya, baik mengenai penggunaan varietas unggul, penggunaan pupuk, dan pemeliharaan maupun jarak tanamnya. Akan tetapi, perkembangan usaha tani jagung di Madura masih berada dalam kategori rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian atau analisis fungsi produksi dan efisiensi usaha tani jagung di Madura berdasarkan input yang digunakan seperti benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk Ponska. Nah, selanjutnya adalah tujuan analisis. Tujuan analisis ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat signifikansi dan elastisitas variabel produksi jagung menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat efisiensi petani jagung berdasarkan variabel input yang digunakan menggunakan analisis fungsi Frontier. Nah, selanjutnya adalah analisis fungsi produksi Cobb-Douglas. Yang pertama, output regresi. Dapat kita lihat dari koefisiennya, yaitu ada konstanta ln x1, ln x2 dengan B konstan, ln x1 dengan B 0,29 dan ln x2 yaitu B nya adalah 337, ln x1 standar errornya 106, ln x2 standar errornya 0,71. Lalu standar desired coefficient beta dari ln x1 adalah 0,23, dari ln x2 adalah 408 dengan T 270 untuk ln x1. Untuk ln x2 ada 4,727 dengan sig di ln x1 adalah 788 dan di ln x2 000. Dapat kita ketahui bahwa dependent variable ln y input data setelah dikali dengan NIM. Nah, interpretasi dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas di atas yaitu apabila variabel independen atau benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah 3,842. 2. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, artinya apabila jumlah benih naik 1%, maka jumlah output akan mengalami peningkatan sebesar 0,029 dengan asumsi variabel-variabel lain bersifat konstan. 3. Besar koefisien regresi variabel tenaga kerja 0,0337, artinya apabila jumlah tenaga kerja naik 1%, maka
jumlah output akan mengalami kenaikan sebesar 0,337 dengan asumsi variabel lain bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337 sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja ataupun X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena memiliki nilai elastisitas paling tinggi. Berdasarkan elastisitas tersebut, dapat diketahui bahwa intensitas produksi lebih bersifat pada tenaga kerja. Hal ini dikarenakan nilai elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan nilai elastisitas modal berupa benih yang digunakan. Berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas, diketahui hasil dari penjumlahan nilai koefisien masing-masing variabel, yaitu 0,029 ditambah 0,337 sama dengan 0,366 yang kurang dari 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi produksi berada pada kondisi decreasing return to scale, di mana proporsi penambahan faktor produksi melebihi proporsi penambahan produksi elastisitas produksi yang kurang dari 1. Ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Nah, ini merupakan data-data hasil perkalian dari NIM saya, yaitu NIM 44. Dapat kita ketahui bahwa variabel-variabelnya adalah produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk Ponska. Terdapat 120 responden. Jadi langsung saja dapat teman-teman lihat bahwa ini merupakan interpretasi dan perkalian dari NIM 44. Dapat dilihat tabel berikut bahwa selanjutnya ada jenis data yang sudah di LN. Teman-teman dapat memperhatikan pada slideshow berikut data-data ketika sudah di LN-kan. Nah, interpretasi output frontier. Mendekati kasus inefisiensi di lapangan, LRT sama dengan 6,94324, nilai DF sama dengan 2, nilai kode pound pada derajat kesalahan 0,05 sama dengan 5,138. Nilai LRT sama lebih besar dibandingkan kode pound. Kesimpulan dalam analisis ini, hipotesa H0 ditolak dan hipotesa H+1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nilai gamma. Presentasi error term disebabkan inefisiensi teknis atau gamma alpha yang digunakan 5%. Maka nilai T tabel 3,63208 dan T hitung 28,7017. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel koefisien gamma 90,3%. Di mana dalam hal ini mengidentifikasikan bahwa error term disebabkan karena inefisiensi teknis dan sisanya 9,7%. Error term disebabkan oleh karena adanya risiko. Uji pengaruh setiap variabel. Yang pertama, beta 1, yaitu benih T hitung sama dengan minus 0,07540 tidak signifikan. Jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,37372%. Yang kedua, beta 2 atau tenaga kerja T hitung sama dengan 2,865 signifikan. Jika X2 tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 2,537%. Yang ketiga, beta 3 atau pupuk kandang T hitung sama dengan minus 2,614 signifikan. Jika X3 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,3542%. Yang keempat, beta 4 atau pupuk poskan T hitung sama dengan 3,683 signifikan.
Jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,4561%. Selanjutnya adalah tingkat efisiensi teknis. Jika efisiensi teknis lebih besar 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Petani yang efisiensi secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Dan petani selain itu merupakan petani yang tidak efisiensi secara teknis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, diketahui bahwa jika variabel benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 2,322. Berdasarkan nilai elastisitas, diketahui bahwa benih dan tenaga kerja memiliki elastisitas masing-masing sebesar 0,029 dan 0,337. Sehingga nilai elastisitas variabel tenaga kerja merupakan faktor produksi yang paling berpengaruh karena memiliki nilai elastisitas paling besar. Pada perhitungan NPM, diketahui bahwa baik input tenaga kerja dan benih masih belum efisiensi atau belum mampu memaksimumkan profit. Berdasarkan analisis fungsi produksi stokastik Frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang di mana hal ini dibuktikan dengan nilai LRTH lebih besar daripada kode PAN. Sedangkan pada presentasi error PL, dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu sebesar 90,3%. Error yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan sisanya 9,7%. Error yang disebabkan karena adanya risiko. Saran, berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi Cobb-Douglas, petani dapat menambahkan input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung meningkat dan mencapai efisiensi secara ekonomis. Berdasarkan hasil dari analisis fungsi produksi stokastik Frontier, petani harus meminimumkan faktor inefisiensi eksternal agar mampu berproduksi efisiensi secara teknis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sekiranya presentasi dari saya dapat menambah ilmu teman-teman, dan see you next video.